Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba bukan review ya, tapi sebenarnya lebih ke arah sharing lah. Jadi ceritanya saya mau lagi cari pengganti ya buat GoPro nih, GoPro Hero 7 saya nih. Cuman ini rusak ya, bukan rusak secara hardware ya, cuman saya nggak tahu. Jadi ini kalau dinyalakan ya, kalau misalkan dibuat ngerekam itu beberapa menit tuh nge-freeze ya. Saya nggak tahu, saya udah coba berbagai macam cara, udah saya coba refresh, kemudian saya ganti micro SD nya juga, tapi tetap aja di waktu dibuat ngerekam di beberapa menit tuh nge-freeze, tapi audionya itu tetap jalan. Saya nggak tahu juga kenapa. Kalau misalkan kalian punya pengalaman yang serupa ya dengan Hero GoPro kalian ya, terutama Hero GoPro 7 ya, mungkin bisa komen aja di bawah. Nah, rencana saya mau coba cari pengganti nih, karena ini memang kamera action satu-satunya ya yang saya pakai selain buat non FPV ya. Jadi kalau yang FPV itu saya kan udah punya Cadex Peanut dan GoPro Naked 6 ya, dan ini biasanya saya pakai buat vlogging, buat kalau misalkan jalan-jalan sama keluarga atau buat motovlog ya, biasanya itu pakai GoPro 7 ini andalan saya. Cuman ini lagi rusak, jadi saya lagi cari pengganti. Nah ini kebetulan waktu apa ya, sebelum lebaran ya kalau nggak salah, itu saya udah sempat beli, cuman belum sempat saya review atau saya coba ya, karena emang belum ada waktunya. Nah sekarang saya ada waktu buat coba saya sharing ke teman-teman. Jadi ini saya beli second ya, bukan beli baru. Ini adalah DJI seperti ini nih, DJI tulisannya ya, karena ini remote sebenarnya remote TBS Tango, cuman saya kasih stiker DJI. Tapi kalau yang ini emang dari DJI asli. Jadi ini DJI Action 2, dan ini bukan unboxing atau bukan review ya, tapi lebih ke arah sharing. Ini kenapa saya pilih ini ya, daripada saya cari GoPro lagi atau GoPro yang terbaru, GoPro 10 ya kalau nggak salah. Saya lebih prefer karena ini membawa konsep yang berbeda ya si DJI ini. Jadi ini saya beli second, udah dapat apa namanya case-nya. Saya cuman beli apa tambahnya itu ini nih apa case yang ini biar kalau jatuh atau apa nggak lecet ya, sebagai pelindung. Jadi ini DJI Action 2 yang memang jadi direct kompetitornya si GoPro 10 ya sebenarnya, atau GoPro 9 ya. Jadi kalau kalian tahu brand-brand action cam itu sebenarnya udah didominasi ada 3 brand ya. Yang jelas yang pertama market leadernya adalah GoPro ya. Kemudian DJI brandnya itu masuk dengan membawa DJI Osmo Action, kemudian ada DJI Action 2, ada DJI Pocket ya, tapi itu bukan kategori action sih sebenarnya. Dan Insta360, brand Insta360 itu juga beberapa bawa produknya tipenya yang kita tahu ya, kayak Cadex Peanut ya, itu kan sebenarnya rebranding aja, tapi dalamannya itu sama kayak Insta360 Go 2. Jadi preferensi saya beli ini karena ini konsepnya berbeda ya, karena dia terpisah jadi 2 modul. Kalau modul kameranya itu ini aja, dan ini ringan guys dibandingkan si GoPro. Ini aja GoPro 7 ya, apalagi GoPro yang seri di atasnya setahu saya sih lebih berat ya. Dan ini untuk yang Action 2 dia bawa konsep yang berbeda dengan konsep quick release ya, dengan menggunakan magnetic. Jadi untuk memasangnya itu bisa pakai magnetic, dan untuk mounting ke mount ininya itu juga pakai magnetic juga. Jadi lebih simpel kalau kalian buat vlogging atau buat bikin video yang foto quick shot gitu, nggak terlalu banyak waktu untuk preparationnya. Dan ini ringan guys. Kita coba apa namanya timbang ya. Nah ini kalau kita timbang, ini udah tambahin case nya ya, kalau nggak ada case nya mungkin lebih ringan lagi. Nah ini kalau kita timbang itu cuman di 71 gram. Bayangin kalau misalkan dengan GoPro full size ya, di GoPro full size tuh udah di atas 100 gram, di 118 gram sekian.
Tapi kalau misalkan dengan modul di attach ininya mungkin sama kali ya, nggak tahu juga, kita coba timbang ya. Dia jadi lebih berat ya kalau misalkan ditambahkan modul tambahannya. Jadi dia DJI Action 2 ini keluar dengan dua jenis ya. Yang satu itu menggunakan dual screen, kalau ininya sih sama modul kameranya, sedangkan modul tambahannya itu dia ada dua, yang ada layarnya sama nggak ada layarnya, bedanya itu doang. Oh ya, sama micnya, kalau nggak salah kayak yang ada layarnya nih mikrofonnya itu lebih banyak daripada yang power combo yang isinya itu cuman baterai. Dan ini baterainya ada kapasitinya di 1300 mAh. Ini juga ada, cuman saya nggak tahu kapasitasnya berapa, nanti saya tulis saja di deskripsi. Ini gampang banget pemakaiannya guys. Ini banyak yang jual waktu pertama kali keluar ya. Saya tertarik sama konsepnya, cuman ada drawbacksnya, yaitu dia itu gampang banget panas ya. Nah itu ada kebanyakan banyak orang yang jual ya, cuman saya percaya biasanya kalau panas itu bisa diakalin sama yang ngeluarin, itu biasanya ngeluarin firmware update-nya, kemudian kita bisa akalin setting-settingannya. Dan mungkin karena faktor itu ya, harganya itu sempet drop ya, jatuh kalau nggak salah. Makanya saya beli secondnya aja di orang-orang yang nggak puas dengan si DJI Action 2 ini, dan lumayan saya dapat harga yang agak murah. Nah balik lagi ke sini, tujuan saya untuk membeli ini ya, ini nanti akan saya pakai buat coba bikin video FPV ya, cuman bukan FPV drone ya, lebih ke arah FPV kayak POV kita ngendarain motor. Dan untuk kalau terkait sama dunia FPV mungkin nih saya pakai buat ya sama kayak sebelumnya ya, buat ngevideoin si stick cam ya, stick cam dari sini yang kita tempelkan di dada atau di apa namanya, di neck strap ya. Terus beberapa kali juga sempat saya coba untuk testingnya, dan untuk low lightnya sih lumayan ya dibandingkan ini ya, tapi saya nggak pernah bandingin dengan GoPro yang terbaru. Cuman kalau dibandingkan ini untuk hasil low lightnya, terutama di jalanan ya, saya pernah ngevideoin pakai motor, saya cantolin di helm ya. Ini hasilnya lumayan ya, buat di malam tuh lumayan jernih juga, walaupun agak sedikit ngeblur kalau misalkan terkena goncangan ya, itu wajar. Untuk action cam biasanya untuk stabilisasinya kan menggunakan AIS ya, menggunakan electronic image stabilization. Hampir semua pasti ngalamin seperti itu. Waktu itu saya sempat mikir, karena biasanya untuk buat motovlog itu kan biasanya orang yang pakai helm full face ya, kemudian ditaruh di depannya ya, di pas cakilnya itu action camnya. Nah kebetulan saya cuman pakai half face, karena saya emang orang pakai kacamata biasanya nggak nyaman kalau pakai helm full face. Jadi saya pakai helm half face ya, modelnya kayak gini. Nah ini helmnya kayak gini guys, ini helm INK, umurnya juga udah lumayan lama ya, umurnya ini udah bulukan juga. Nah itu saya cantolkan di bagian sini nih, kemarin saya nyoba di bagian strap ya, strap buat pengamannya. Nah kayak gini guys. Kalau pakai GoPro ribet ya, karena mesti copot ini. Kalau pakai si Action 2, DJI Action 2 ini tinggal tempel doang nih di sininya, di modul magnetiknya nih kayak gini. Tuh udah langsung rekam. Cuman memang dibandingkan yang model helm full face, dia agak susah untuk ngesenterin ya, jadi mesti kita setting agak lama. Nah jadi kayak gini, praktis buat helm yang half face ya, half face kayak saya. Cuman yang jelas audionya pasti parah ya, karena nggak ada peredamnya juga, pasti suaranya didominasi oleh suara knalpot sama suara angin. Biasanya suaranya untuk audionya saya bikin terpisah nih, saya lengketkan di sini pakai lavalier mic atau yang pakai wireless ya. Kelebihannya si Action 2 ini lebih gampang untuk setting gear ya daripada GoPro, karena dia menggunakan sistem magnetik. Jadi udah banyak yang review ini ya, kalian bisa lihat di channel lain. Yang jelas sih saya cukup lumayan puas ya buat si
DJI Action 2 ini. Memang drawbacknya itu panas, dan panasnya itu memang bener guys, apalagi kalau kalian syuting pakai 4K ya. Jadi ini si DJI Action 2 ini dia bisa sampai 4K nih. Kalau kalian lihat bisa sampai 4K di 60 fps. Bayangin 4K 60 fps, ini panasnya luar biasa pasti. Cuman kalau dipakein case kayak gini, ini biasanya panasnya agak berkurang ya. Tapi karena saya syuting biasanya nggak pakai 4K, biasanya saya pakai 2,7K ya, tergantung mau 4:3 atau 16:9 ya. Kalau misalkan buat vlogging biasanya di 16:9 di 60 fps ya, ini udah cukup. Dan ini tombolnya cuman satu ya, di sini doang. Kalau ngerekam ya tinggal pencet aja, kalau stop recording juga pencet lagi ya. Hampir mirip lah pengoperasiannya dengan GoPro, cuman untuk user interface-nya saya lebih suka si DJI Action 2 ini ya. Karena kalau buat GoPro itu saya nggak tahu, kurang user friendly aja menurut saya dibandingkan si DJI Action 2 nih. Lebih enak ya user interface-nya tuh dibandingkan si GoPro yang dari versi lama sampai terbaru ya seperti gitu-gitu aja. Dan ini udah banyak ya aksesorisnya ya, udah didapat dari kalian beli. Kalau di GoPro kan kalian mesti beli terpisah ya. Kalau ini udah disediain ya, kayaknya seperti kayak lanyard kayak gini. Ini bukan lanyard sih, lanyardnya di sini ya, di bagian sini nih. Lanyard tuh kayak kalung ya. Nah kayak kalung gini nih, jadi ini kalian bisa kalungin, terus kemudian ini dicolokin nih. Nah ini bisa dikalungin, kalungnya juga bisa kalian masukin ke dalam kaos ya, jadi nggak kelihatan. Dan untuk nyopotnya ya tinggal gampang, lebih nggak kelihatan kalau kita lagi pegang kamera ya, dibandingkan kalau kita misalkan pakai body strap ya, kayak yang body strapnya GoPro. Nah terus untuk kualitas videonya saya akan coba tampilin ya dua skin yang berbeda. Jadi ini skinnya itu tetap di motovlog ya, kita naik ke motor, saya videoin di kondisi gelap di malam hari dan di kondisi ketika siang. Kalian bisa compare sendiri, dan itu saya shoot di 2,7K ya. Kalian nilai sendiri kualitasnya gimana. Kalau menurut saya sih udah cukup lah ya buat saya. Oke, paling itu aja ya video dari saya. Video nggak jelas nih sebenarnya. Video nge-review enggak, ngomparasi juga enggak. Tapi yang jelas nanti di kedepannya saya coba bikin konten yang mungkin gearnya atau kameranya nanti menggunakan DJI Action ini. Ini bukan buat di drone ya, sayang lah kalau misalkan crash ini pecah. Kalau misalkan pecah di lensanya ya udah wassalam nih, harus ganti keseluruhan. Beda kayak GoPro ya, kalau GoPro ini lensanya ini bisa dicopot dan ada yang ngejual terpisah ya. Jadi cost damage-nya itu nggak terlalu besar kalau misalkan crash pecah di sininya. Tapi kalau yang ini pecah ya udah wassalam. Oke, paling itu aja dari saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat, walaupun ini video nggak jelas. Mudah-mudahan bisa diambil sebagai mungkin referensi, dan mudah-mudahan saya bisa berkreasi dengan konten yang lebih variatif ya. Oke, thank you udah melihat videonya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.